Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang semuanya. Salam. Senang sekali saya berjumpa kembali dengan kalian semua dalam pelajaran yang sama, yaitu administrasi umum. Yang Pak. Ya, yang akan membahas materi yang kemarin. Ini lanjutan tentang mencatat surat atau dokumen. Ya, jadi hari ini adalah lanjutan materi kemarin. Sebelum itu saya mau absen dulu nih yang lainnya. Ya, Marsha Putri. Manda hadir. Apit Maulana. Hadir Pak. Ya, Putri Ramadhani. Hadir Pak. Oke, sisanya masih sedang ini ya, masih ada yang izin, jadi mungkin nanti akan berlangsung masuk nanti ya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan ini, tolong dipimpin doa dulu Muhammad Rizky agar pembelajaran kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Silakan Muhammad Rizky untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Oke, sebelumnya saya akan share screen materi yang akan kita bahas ya. Sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke, sudah terlihat ya. Oke, kalau gitu saya akan menerangkan tentang langkah-langkah pengurusan dan pengendalian surat masuk sistem buku agenda. Ini adalah lanjutan materi yang kemarin kita sudah sempat bahas tentang surat sama dokumen ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana pengendalian surat masuk dengan sistem buku agenda. Sebenarnya ada dua sistem ya yang ada dalam penanganan arsip atau surat. Yang pertama sistem buku agenda, dan yang kedua adalah menggunakan sistem kartu kendali. Namun pada sesi ini saya akan membahas lebih dalam tentang buku agendanya. Mungkin nanti pada saat pelajaran kearsipan kalian bisa menanyakan tentang sistem kartu kendali. Oke, kita slide berikutnya. Nah, kompetensi dasar pada materi ini yang pertama adalah 3.6 menerapkan pencatatan surat dokumen masuk dan keluar. Indikator yang kemarin menjabarkan pengertian surat dan dokumen sudah ya, membandingkan jenis-jenis surat dan dokumen sudah. Sekarang kalian merinci prosedur pencatatan surat masuk dan dokumen. Ya. Kemudian untuk keterampilannya adalah kalian melakukan pencatatan surat dokumen masuk dan keluar. Kurang R-nya nih. Kemudian yang kalian dapat adalah menyimpulkan pengertian dokumen, kemudian menyeleksi jenis-jenis dokumen, surat atau dokumen, kemudian menerapkan prosedur pencatatan surat atau dokumen. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita itu adalah setelah diberikan penugasan, peserta didik dapat menyeleksi jenis-jenis surat dan dokumen. Itu yang kemarin ya. Nah, lanjutannya adalah melakukan kegiatan praktik pencatatan surat. Ya, peserta didik dapat menerapkan prosedur pencatatan dengan benar sesuai dengan petunjuk yang ada. Ya, jadi inilah tujuan pembelajaran kita pada siang ini. Sampai keterangannya apa? Ya. Nah, pengagendaan surat ini memang harus kalian praktekkan ya. Nanti saya berikan LKPD untuk mempraktekkan pengagendaan surat. Namun untuk lebih jelasnya ya, kita nonton video berikut ya. Untuk lebih jelas kita akan simak video berikut tentang bagaimana pengagendaan surat. Saya akan siapkan videonya. Ya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar cara mengisi buku agenda. Di sini sudah ada contoh suratnya dan satu lembar contoh format buku agenda masuk. Di sini bisa diperhatikan untuk
Oke. Ya, itu tadi tentang pencatatan surat ke dalam buku agenda ya. Jadi kalian nanti ya pada saat penulisan LKPD itu kan nanti kalian bikin agenda surat nih, ya kan? Nanti kalian lihat ya nomor urutnya berdasarkan pada tanggalnya, dibuat kronologi ya. Jadi tanggal yang paling muda itu taruh paling atas sampai tanggal yang paling tua, paling akhir, paling belakangnya. Ya, ditulis tanggalnya dengan nomornya adalah nomor surat seperti yang tadi dicontohkan sama dari dan isi ringkasannya apa dan keterangannya apa. Apabila itu suratnya ada lampirannya, tulis lampirannya apa di situ ya. Oke, dari video tadi kira-kira apakah kalian sudah memahami tentang pengagendaan surat? Sudah, Pak. Oke, kira-kira adakah pertanyaan yang kalian tidak paham tentang pengagendaan surat tadi? Boleh memberikan pertanyaan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kalian boleh silakan mencatat beberapa hal-hal penting yang tadi dijelaskan dalam video ya, atau materi yang barusan tadi saya sampaikan. Boleh catat sedikit. Kalau tidak ada, bertanya kita lanjut ya. Oke. Yang berikutnya adalah pengarahan surat. Disinilah petugas pengarah menentukan jabatan yang harus mengerjakan atau mengetahui isi surat tersebut. Pengarahan surat biasanya ditulis pada lembar di. Nah, sekarang kita lihat LKPD-nya. Kita lihat LKPD-nya. Lembar kerja siswa ya. Nah, ini LKPD yang saya berikan ya. Ini. Jadi nanti kalian tinggal tulis nomornya nomor 1 ya. Nomornya berarti 001, 002 dan seterusnya dari surat yang ini ya. Nih. Toko Sejahtera, kemudian CV Permata Jaya ya. Kemudian ada surat undangan. Nah, ini kalian coba buat atau agendakan ya. Tanggal suratnya paham ya, tanggal surat. Kemudian MK ini masuk atau keluar ya, surat masuk atau keluar. Kalau dia masuk berarti tulis M, kalau dia keluar berarti tulis K keluar. Nah, tulis surat itu nomornya dan tanggalnya, dan itu ditulis dari kepada siapa surat itu dituju. Kemudian isi ringkasnya apa ya, secara ringkas itu suratnya penawaran apa atau mungkin undangannya undangan apa, dan keterangannya apabila ada lampiran atau mungkin perlu ditambahkan informasi. Nah, ini adalah LKPD yang akan kalian kerjakan untuk mempraktekkan pengagendaan surat dengan menggunakan buku agenda tunggal ya. Jadi ada beberapa buku agenda, namun kita fokus pada buku agenda tunggal terlebih dahulu ya. Namun pada dasarnya intinya sama saja seperti ini ya. Kira-kira ada pertanyaan nggak sih tentang pengagendaan surat ini? Kalian apabila ada pertanyaan silakan. Cara membedakan surat masuk dan keluar itu bagaimana, Pak? Oke, cara membedakan surat masuk dan surat keluar itu dilihat dari kepala suratnya. Kalau kepala suratnya itu adalah kepala perusahaan yang sedang kita kelola atau kita perusahaan yang sedang kita jalani ya, itu adalah surat keluar. Kalau seandainya ini namanya adalah saya bekerja di Toko Sejahtera, berarti ini adalah surat keluar ya. Namun apabila ini berbeda kepala suratnya nih, misalnya jadi CV Permata, berarti ini adalah surat masuk buat saya gitu. Jadi gampang kan bedanya, lihat aja di kepala suratnya deh. Kalau kalian kerja di misalnya di PT Sentosa Makmur, nah kalian bekerja di PT Sentosa Makmur, berarti surat ini adalah surat keluar ya kan, karena ini ditujukan kepada orang lain kan ya kan, kepada Bapak Dr. Andes Jaka Permana ya, berarti ini adalah surat keluar. Tapi kalau seandainya itu suratnya adalah beda kepala suratnya PT Anugrah, berarti ini adalah surat masuk untuk perusahaan kita ya, PT Sentosa Makmur. Jadi kita lihat aja di kepala suratnya. Kalau kita diposisikan sebagai karyawan dari PT
sentosa, berarti ini adalah sebagai surat keluar, ya. Adalah surat masuk, gitu. Paham ya? Kira-kira siapa yang boleh memberikan kesimpulan nih tentang materi tadi? Ayo, kesimpulannya boleh, silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Amanda ya? Siapa namanya? Saya nggak kelihatan di sini di layar. Amanda. Oke, silakan. Jadi menurut saya kesimpulannya adalah di sini dijelaskan soal pengurusan dan pengendalian surat masuk, mulai dari penerimaan surat sampai dengan penyimpanan surat. Oke. Yang lainnya? Silakan yang lainnya. Ada yang mau memberikan kesimpulan? Saya, Pak. Putri Zahra ya? Iya, Pak. Menurut saya kesimpulannya penanganan surat dalam buku agenda itu ada beberapa tahap. Nah, tujuan dari tahap-tahap ini agar setiap surat yang masuk dapat ditangani dengan baik, untuk membantu kelancaran aktivitas organisasi, juga menghindari hilangnya surat atau dokumen karena tidak ditangani dengan baik, Pak. Oke, betul. Jadi ini runtut banget nih jawaban dari Putri ya. Jadi memang benar. Jadi tahapan-tahapan surat itu atau tahapan dalam penanganan surat itu memang ada 10 tadi saya sebutkan. Ya, tujuannya adalah untuk menghindari agar tidak surat itu hilang, kemudian penanganannya tepat ya. Jadi jangan sampai ada surat yang tidak tertangani dengan baik sehingga bisa merugikan ya organisasi. Oke, benar sekali semuanya. Nah, sebelum saya closing, saya mau ngasih pertanyaan nih. Ada 3 pertanyaan. Nah, silakan siapa yang mau menjawab, boleh deh. Pertanyaan pertama. Saya izin jawab ya, Pak. Oke, silakan. Karena setiap surat yang masuk diperlukan prosedur untuk mengetahui proses penanganannya, serta menghindari kehilangan dokumen atau surat itu sendiri. Ya, jadi untuk menghilang penanganan surat yang masuk itu memerlukan prosedur. Kenapa? Untuk menghindari tadi ya, surat itu hilang atau mungkin terselip atau salah penanganan sehingga tidak cepat kita tanggapi atau cepat diatasi atau di follow up ya. Nah, berikutnya yang kedua, pertanyaan kedua boleh silakan. Saya boleh kelas Pak belum menjawab Pak. Silakan ketua kelas, Rizky. Penyortiran itu semacam memisahkan atau mengelompokkan jenis-jenis surat sesuai dengan kepentingannya Pak, sehingga tidak salah paham dengan dalam penanganannya. Oke, betul. Yang ketiga sekalian deh kamu deh. Lembar disposisi itu apa sih? Lembar disposisi itu lembaran yang berisi instruksi atau pesan dari pimpinan untuk menanggapi isi dari surat tersebut, Pak. Oke, betul ya. Jadi nomor 2 dan nomor 3 itu ini ya. Nomor 2 itu tadi jawabannya adalah untuk memisahkan surat. Jadi kata-kata memisahkan, menggolongkan surat ya, kita menggolongkan surat nih, surat penting atau bukan surat pribadi atau surat rahasia kita golongkan pada saat penyortiran. Yang ketiga itu adalah lembar disposisi. Itu lembar yang sifatnya instruksi ya atau pesan dari pimpinan atas surat tersebut. Oke, itu jawabannya sudah tepat ya. Berarti kalau sudah otomatis kita akan ketemu lagi minggu yang akan datang ya pada materi yang selanjutnya yaitu tentang penyimpanan dokumen ya. Jadi kita akan bahas materi ini pada berikutnya yaitu tentang penyimpanan dokumen. Nah, untuk hari ini sudah diberikan kesimpulan dan pertanyaan. Mudah-mudahan materi yang disampaikan yang saya berikan pada hari ini itu bisa kalian serap ilmunya sehingga next minggu depan kalian bisa praktek ya. Mudah-mudahan tetap sehat ya, bisa ketemu di tatap muka lagi hari Senin ya, mudah-mudahan sehat. Oke, mungkin ini dari saya dan saya mengucapkan terima kasih ya. Saya stop sharing dulu. Sehat, bisa belajar ya aktivitas. Saya minta kameranya dong, kayaknya dari tadi ya. Sebelum saya akhiri, mohon Muhammad Rizky untuk menutup kegiatan kita pada hari ini untuk berdoa.
Sebelum kita menutup acara kali ini, pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Amin. Pak. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Silakan. Makasih, Pak. Makasih, Ya, sama-sama.